Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video yang sangat sukses di video pertama, yaitu Mindset dan Mental Orang Sukses Part 2. Baik, di video kali ini banyak sekali permintaan tentang video pertama di channel Success Before 30, yaitu Mindset dan Mental Orang Sukses. Banyak yang menanyakan kelanjutannya. Baik, sekarang saatnya saya akan buat part 2-nya, yaitu Mindset dan Mental Orang Sukses. Nah, sebetulnya Mindset dan Mental Orang Sukses itu kelanjutan yang kedua, itu sudah pernah saya bahas di seminar-seminar saya. Tapi pada kesempatan kali ini saya juga akan paparkan supaya Anda mendapatkan recordnya atau videonya supaya Anda bisa ulang-ulang dan Anda pelajari sendiri di rumah. Nah, di sini Anda kalau belum nonton, nah di sini Anda bisa lihat inilah video yang pertama, Mindset dan Mental Orang Sukses. Ya, sampai detik video ini dibuat sudah ditonton lebih dari 300.000 orang. Dan tentu video ini sudah menginspirasi dan membuka cakrawala berpikir orang-orang kebanyakan. Dan sekarang kita sudah buat seri keduanya, yang mana seri kedua ini terinspirasi dari sebuah buku berjudul The Secret of Millionaire Mind, ya, yang ditulis oleh T. Harv Eker, yaitu pada tahun 2005. Baik, nah buku ini intisarinya ada 17 poin yang saya yakin akan menggedor cara berpikir Anda. Jujur video ini saya tidak rekomendasikan bagi Anda yang tidak kuat menontonnya, karena di sini banyak sekali kata-kata dan kalimat-kalimat yang mungkin bertentangan dengan cara berpikir Anda. Dan mungkin sebagian besar Anda mungkin setelah nonton video ini mungkin bisa tersinggung, ya, atau bahkan Anda mungkin merasa tertampar, atau bahkan Anda mungkin merasa terintimidasi, ya. Nah, sekali lagi saya tidak ada maksud itu semua, tapi sekali lagi karena ini cara berpikir orang-orang sukses dan orang-orang miliarder. Dan mungkin sama sekali cara berpikirnya tidak sama dengan Anda. Tapi ada baiknya kita akan pelajari setelah kita tonton video ini bagaimana sih cara-cara berpikir mereka. Nah, yang pertama di sini adalah apa beda orang sukses dan yang gagal. Nah, yang pertama adalah orang sukses percaya saya bertanggung jawab sama diri saya. Sedangkan orang gagal selalu menyalahkan barang, orang, dan situasi. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Kalau saya gagal, saya yang bertanggung jawab. Kalau saya hari ini mengalami kebangkrutan, saya yang bertanggung jawab. Tapi orang gagal suka menyalahkan orang lain. Orang gagal menyalahkan customer-nya lah, menyalahkan pelanggannya lah, menyalahkan atasannya lah, menyalahkan pabriknya lah, menyalahkan supplier. Intinya dia nggak ada yang salah. Selalu orang lain yang salah. Nah, Anda mau pilih yang mana? Orang sukses sekalipun yang salah orang lain, tapi dia menyalahkan salahnya dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia percaya kesalahan itu adalah tujuannya untuk memperbaiki kompetensinya. Bukan orang lain yang disalahkan atas keadaan. Ingat, sahabat entrepreneur, Michael Jordan, pemain basket terkenal dunia, ketika dia timnya kalah, dia tidak menyalahkan timnya. Dia sebagai kapten tim, dia ngomong, this is my fault. Ini kesalahan saya. Because I'm the captain. Saya adalah kaptennya. Dia tidak menyalahkan orang lain, ini salahnya, ini itu, tidak. Ini salah saya. Nah, itu cara berpikir yang pertama. Bisakah Anda berpikir demikian? Anda yang memilih. Yang kedua, orang kaya memegang kendali atas kondisi keuangannya. Sedangkan orang gagal selalu dikendalikan oleh kondisi keuangannya. Maksudnya begini, orang kaya, mereka tuh selalu senantiasa, selalu berpikir bagaimana uang ini bekerja untuk saya. Ya, mereka bukan berarti tidak pernah mengalami kondisi kesulitan finansial. Mereka bahkan mungkin pernah bangkrut, mereka mungkin bahkan di rekeningnya mungkin tinggal Rp50.000 atau Rp10.000 mungkin. Mereka juga pernah mengalami. Tapi mereka selalu tahu bagaimana caranya membuat uang selalu bekerja untuk mereka. Tapi orang yang gagal, mereka selalu kekurangan uang terus. Dan akhirnya mereka mengatakan, aduh ini memang sudah nasib, saya ini selalu miskin. Saya ini selalu ditakdirkan bukan jadi orang kaya. Nah, sahabat entrepreneur, rubahlah cara berpikir Anda.
Yang ketiga, orang kaya berkomitmen menjadi kaya, sedangkan orang miskin cuman pengen kaya. Nah, Anda yang tipe yang mana? Siapa mau kaya? Saya. Setiap kali saya mengisi seminar, siapa yang pengen kaya? Saya. Siapa yang berkomitmen untuk kaya? Yang angkat tangan jadi kurang dari separuh gedung. Ya. Kenapa? Karena pengen sama komitmen itu beda. Kalau pengen ya semua orang pengen kaya, semua orang pengen sukses. Tapi komitmen itulah Anda mau bayar harganya enggak? Mau nggak bangun lebih pagi, tidur lebih malam? Ya, mau nggak Anda hari ini melakukan hal yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman seusia Anda? Ketika teman-teman Anda mungkin seusia Anda sedang main game, ya, nongkrong di mall, membicarakan sesuatu yang nggak ada hubungannya sama masa depan, tapi Anda hari ini justru melakukan sesuatu yang berbeda, berbisnis mungkin contohnya. Nah, itulah yang berkomitmen untuk sukses. Nah, ini sangat berbeda. Pengen sama berkomitmen. Nah, yang keempat, yaitu orang sukses berpikir sukses. Sedangkan orang gagal selalu berpikir sempit. Orang sukses, mereka selalu mencari cara. Mereka selalu berpikir optimis. Sedangkan orang yang gagal, ketika menemui masalah, mereka udah pesimis duluan. Ya. Yang kelima, orang sukses selalu mencari jalan, dan orang gagal mencari alasan. Saya ulangi, orang sukses cari jalan, orang gagal cari alasan. Sama-sama ikuti saya, orang sukses cari jalan, orang gagal cari alasan. Anda tipe yang mana? Kalau Anda tipe yang orang gagal, mohon maaf, ya, Anda mungkin nonton video ini, Anda mungkin berpikir, iya ya, selama ini saya suka cari alasan. Atau sebaliknya, Anda jadikan alasan tersebut sebagai jalan untuk Anda sukses. Yang keenam, orang sukses selalu mengagumi kesuksesan orang lain. Orang gagal selalu iri melihat kesuksesan orang lain. Ayo, Anda tipe yang mana? Apakah Anda hari ini kalau melihat orang sukses, Anda langsung berkata, oh iya, dia dari orang suku tertentu. Oh iya, dia dari kalangan anak pejabat. Oh iya, dia anak kalangan pengusaha. Oh iya, berat badannya tinggi. Oh iya, karena orangnya keren. Sukses gak ada kaitannya sama itu semua. Anda gak perlu iri dengan kesuksesan orang lain. Tapi orang yang sukses, mereka belajar bagaimana orang sukses itu bisa berhasil. Mereka mempelajari kiat-kiatnya. Mereka mempelajari cara berpikirnya. Mereka mempelajari perilakunya. Dan mereka mempelajari apa yang dilakukan mereka setiap hari. Jangan iri sama mereka. Ya. Yang ketujuh, orang sukses selalu berkumpul, berkomunitas dengan orang sukses. Sedangkan orang gagal, mereka juga punya kumpulan orang gagal. Pemabuk kumpulnya sama pemabuk. Kritikus kumpulnya sama kritikus. Penggosip kumpulnya sama penggosip. Ya, Anda harus tahu, manusia itu suka berkomunitas. Dan orang sukses, mereka tuh selalu berbicara ide apa yang dilakukan untuk masa depan lebih baik. Tapi orang gagal selalu menyalahkan keadaan, kondisi saat ini, komplain saat ini, ya, mengeluh saat ini. Ceritanya seputar itu aja. Nggak ada cerita seputar dunia harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, Anda tergolong yang mana? Yang kedelapan, orang sukses selalu tahu bagaimana cara mempromosikan dan berjualan. Dia bisa mengubah sampah jadi uang. Itu orang sukses. Sedangkan orang gagal cuma taunya buang sampah. Iya kan? Udah itu dibuang di pinggir jalan, nggak dimasukkan tong sampah. Artinya apa? Mereka negatif. Alah, saya nggak pandai bicara lah. Saya nggak pandai ngomong lah. Saya hari ini nggak pandai mempromosikan sesuatu lah. Saya hari ini nggak bakat lah. Ingat, sahabat entrepreneur, sukses nggak ada kaitan sama itu semua. Orang sukses, 9 orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di dunia, 9 itu mereka berasal dari dunia latar belakangnya sales dan penjualan. Mereka pandai mempromosikan produk mereka. Mereka pandai menjadikan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Bukan karena mereka itu sudah dilahirkan pandai berjualan, tidak. Tapi mereka juga belajar. Nah, Anda tergolong yang mana? Sekali lagi Anda yang cek. Ya. Dan yang berikutnya, yang ke-9, orang sukses selalu lebih besar dari masalah. Dan orang gagal selalu lebih kecil dari masalah. Ketika orang sukses menghadapi masalah, dia bilang, nggak apa-apa. Masalah ini untuk mendewasakan diri saya. Masalah ini ada untuk membuat diri saya belajar. Tapi orang sukses, nasib. Kok selalu saya ini ditimpa kemalangan, selalu kok hidup saya ini sial terus. Nah, itulah orang gagal. Anda tergolong yang mana? Orang yang ke-10, orang sukses itu bisa menerima masukan orang lain karena mereka adalah pendengar yang baik. Ketika mereka dikritik, mereka dengan senang hati menerimanya. Ketika mereka menerima masukan, mereka dengan senang hati
mendengarkan masukan orang lain. Tapi orang gagal, dia langsung berpikir, alah nggak mungkin. Alah ini susah. Diberikan peluang, mereka ngomong, sudahlah ini MLM lah. Ini asuransi lah. Alah, mereka sudah langsung berpikir negatif. Ya, padahal belum juga mendengar. Tapi sudah langsung asumsinya negatif seperti itu. Ada apa yang salah sih dengan MLM? Ya, ada apa sih yang salah dengan peluang yang baru? Mungkin banyak orang berpikir seperti itu. Coba dengarkan dulu pendapat orang lain. Nah, Anda mungkin berpandangan seperti itu. Yang ke-11, orang sukses dibayar berdasarkan omset penjualan. Mereka mau dibayar berdasarkan prestasi mereka. Sedangkan orang gagal dibayar berdasarkan waktu yang mereka berikan pada perusahaan. Ya, di sini maksudnya orang sukses berwirausaha. Ya, tapi bukan berarti karyawan di sini saya kategorikan orang gagal, tidak. Tapi yang saya kategorikan orang gagal di sini adalah mereka tidak mau mengubah cara berpikir mereka. Mereka cuma berpikir, nggak mungkin lah, saya nggak bakat lah, saya nggak bisa lah. Jangan berkata seperti itu dulu. Ya, yang ke-11, sudah. Yang ke-12, orang sukses selalu berpikir win-win. Kamu untung, saya untung. Kita bisa bekerja sama jangka panjang. Tapi orang gagal, win-lose. Apa yang gue bisa makan dari lo? Apa yang gue bisa untung dari kamu? Nah, sahabat entrepreneur, hati-hati. Jangan cuma berpikir keuntungan sendiri. Tapi selalu pikirkan keuntungan orang lain. Niscaya Anda akan dipercaya oleh orang lain. Kalau Anda bisa dipercaya oleh orang lain pun senang bekerja sama dengan Anda. Jangan cuma berpikir bagaimana cara memperkaya diri. Ya, itu cara orang gagal yang berpikir. 13, orang sukses membangun aset dan asetnya yang memberikan dia penghasilan. Sedangkan orang gagal fokus bekerja seumur hidupnya untuk mencari penghasilan. Nah, ini berbeda. Orang sukses bangun aset, asetnya yang menggaji dia. Nah, orang gagal cari gaji. Ingat, sahabat entrepreneur, manusia hidup itu bekerja cuma bisa berapa tahun sih? Taruhlah dia bekerja dari usia 25, usia 50, 60 mungkin sudah pensiun. Dia kalau bekerja dengan cari gaji terus, paling bekerja paling lama 30 tahun. Itu pun dengan asumsi tidak di PHK. Ya. Dan dia cuma berharap pesangon ataupun dia cuma berharap dari uang dana pensiun. Tetapi orang sukses, selama hidupnya dia menghasilkan penghasilan, dia bangun dengan aset. Ya, saya nggak akan ceritakan aset di sini, Anda lihat seri pertamanya. Di situ saya udah bahas aset itu apa. Dan dari asetlah dia bisa mendapatkan penghasilan dari dirinya. Nah, sekarang yang ke-14, orang sukses bisa menyimpan uang yang dihasilkan. Orang gagal selalu menghabiskan penghasilan yang didapat. Nah, inilah dia perbedaan paling utama. Hore, gajian tanggal 30, tanggal 31, langsung habis tanggal 1-2. Berarti uang yang masuk cuma transit, langsung bayar ini, bayar itu, habis semua. Nah, orang sukses dia selalu bisa menyimpan uang yang dihasilkan dan hasil simpanannya digunakan untuk aset. Mari rubah cara berpikir Anda. Kemudian yang 15, orang sukses selalu membuat uang bekerja untuk dia. Dan orang gagal selalu bekerja mencari uang. Tadi saya sudah bahas di sebelumnya. Yang 16, orang sukses bisa mengatasi ketakutan. Orang gagal selalu dikalahkan oleh rasa takut. Contoh, ketika ada tantangan, ada masalah. Orang sukses selalu melihat, wah ini tantangan. Oke, saya coba cari cara bagaimana saya bisa melewati tantangan ini. Tapi kalau orang gagal, mereka belum udah pesimis. Nggak mungkin lah, nggak bisa lah. Ya, Anda yang mana? Dan yang terakhir, yang ke-17 adalah orang sukses selalu haus akan ilmu dan pengetahuan dan pengembangan diri. Dan sedangkan orang gagal, saya tahu, saya sudah tahu segalanya. Anda nonton video ini, Anda tergolong yang mana? Kalau Anda sudah bisa nonton sampai ke menit ini, berarti Anda tergolong orang yang mau sukses. Dan kalau Anda orang yang berkomitmen mau sukses, Anda bukan menonton video ini sekali, Anda akan ulang video ini berpuluh-puluh kali, sampai benar-benar Anda mendobrak cara berpikir Anda yang lama. Dan tentunya tidak mudah ketika Anda menghadapi tantangan. Ketika Anda menghadapi masalah, Anda kuatkan diri Anda dengan menonton video ini lagi. Anda kuatkan sehingga lama-lama cara berpikir Anda yang lama, mindset Anda yang lama akan didobrak, dan lama-lama akan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ya, dan semoga video ini bisa menginspirasi Anda. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.